banyak itu adalah dari dalam masalah tauhid, itu bid'ah hakiki. Kalau masalah fikih itu disebut bid'ah khilafiyah, artinya menurut ulama A bisa bid'ah, menurut ulama B tidak bid'ah bahkan sunnah. Itu di dalam furu'iyah atau dalam fikih. Tapi di dalam tauhid disebut bid'ah hakikiyah. Kenapa? Sebab Nabi yang mengatakan sataftariku ala ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok yang semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang menempuh jalanku dan jalan para sahabatku. Di dalam riwayat lain yang satu itu disebut dengan al-jamaah. Al-jamaah yaitu jamaah, kelompok. Makanya kemudian ulama mengartikan yang disebut al-jamaah ay ahlus sunnah wal jamaah. Persoalannya muncul, apakah selama ini kita telah memahami i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah atau tidak? Atau kita sebenarnya tidak pernah belajar tentang usul i'tiqadnya sama sekali? Itu jadi persoalan. Sehingga kita tidak mengenal apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Kenal kita ya yang penting saya beriman bertauhid. Orang Syiah itu bertauhid juga, orang Mu'tazilah juga bertauhid, orang Khawarij juga bertauhid, tapi tauhidnya menyimpang, maka dihukumi sesat oleh para ulama dan mereka semuanya dihukumi fasik, bahkan ada yang dihukumi kafir. Kenapa? Karena tauhidnya salah. Itulah urgensinya kita belajar tauhid supaya kita tahu mana yang bagian daripada tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana yang tidak. Begitu. Nah, karena tematik beda kalau kita misalnya ngaji kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad misalnya, atau Al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Abu Ja'far At-Tahawi, itu memang kita akan spesifik mengkaji tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tematik, maka saya mengambil tema yang umum juga, yaitu memaknai dua kalimat syahadat. Begitu. Kita harus tahu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khitah para nabi sedari dulu, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru supaya orang hanya menyembah kepada Allah semata. Mereka yang didakwahkan kemana-mana adalah la ilaha illallah, mengingkari berbagai jenis pagan, tauhid. Tauhid itu apa sih? Kalau dalam tafsir Jalalain yang disebut tauhid adalah kullu ma'budin siwallah, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu tauhid. Kalau zaman dahulu yang disembah itu seperti berhala, kemudian makam-makam. Kalau zaman sekarang yang disembah duit, pekerjaan, popularitas dan sebagainya. Orang-orang zaman sekarang itu sudah mendewakan atau dalam tanda kutip menuhankan uang. Sehingga kalau tidak punya uang rasanya mau stres, kepalanya seperti koplak ya. Tetapi kalau kemudian duitnya banyak, euforianya luar biasa, ya, bahagia, gembira, lompat-lompatan dan sebagainya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, sebagai seorang muslim ada sebuah gerbang besar yang harus kita lalui bersama. Di samping gerbang ini menjadikan kita masuk ke dalam kelompok besar yang disebut dengan muslim, tapi gerbang besar ini juga bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Gerbang ini disebut dengan dua kalimat syahadat. Siapapun mereka, kafir asli ataupun kafir murtad, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia telah menjadi muslim. Di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan innama yahsulu islamuku kulli kafirin asliyin au murtadin bitalaffudhi bisyahadataini minan natiq. Sah Islamnya baik dari kafir asli. Kafir asli itu orang yang kafir, nenek moyangnya juga kafir, semuanya sampai atas kafir. Dia kafir asli. Ya, kemudian dia masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sah Islamnya. Atau kafir murtad. Asalnya dia muslim, kemudian dia murtad. Ya.
Begitu dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia masuk lagi ke dalam gerbang namanya Islam. Ya, sah Islamnya. Jika ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu mati belum sholat, kira-kira masuk surga atau masuk neraka orang ini? Masuk surga kan? Masuk surga, wong dalilnya jelas. Quran mengatakan, ya, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad, ya, lil ladzina kafaru, kepada mereka orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, ya, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya, pernah terjadi suatu peristiwa diterangkan dalam Sirah Nabawiyah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perang Uhud dan dapat informasi bahwa pasukan Rasulullah kalah, ada seseorang yang asalnya ketika Nabi berangkat, karena kebetulan adiknya sudah masuk Islam, adiknya berangkat bersama Nabi, dia mencibir, ngapain kalian pakai ikut-ikut bersama Muhammad, membela Muhammad, nggak ada guna. Tapi begitu dia mendengar bahwa pasukan Rasulullah kalah, dia pacu kudanya, dia bantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia perang dan terluka parah. Tanya, kenapa kamu membantu kami? Pada waktu Nabi itu bertanya begitu, saya tidak tega ya Rasul, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu hal yang bergejolak dalam jiwa saya. Saya yakin engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mati dia berucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu mati dia. Rasul mengatakan dia di surga. Ini gerbang penyelamat. Gerbang di mana ketika orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia telah menjadi atau masuk ke dalam kelompok yang selamat. Ya. Hanya saja kita, ketika kita berulang-ulang betul menjiwai, mengerti dan mengamalkan kalimat yang luar biasa ini, karena ini adalah intinya Islam. Ini adalah intinya Islam. 2 kalimat syahadat ini intinya Islam. Semua ajaran Islam itu tertuang di sana. Tauhidnya masuk kepada la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Syariatnya, semua syariatnya full masuk kepada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Faktualnya banyak kok Pak sekarang. Orang yang membaca 2 kalimat syahadat, muslim dia kelihatannya, tapi sering pergi ke dukun. Ada masalah dikit pergi ke dukun, percaya kepada ramalan bintang, percaya kepada ramalan-ramalan paranormal, percaya kepada koran-koran yang isinya astrologi, banyak sekali. Percaya klenik, percaya gugon tuhon, percaya tatoyur, sial terhadap sesuatu, banyak sekali. Padahal Nabi pernah bersabda, man ata kahinan au arrafan au munajjiman fasaddaqa bima yukhbiru anhu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang datang kepada dukun, peramal, ahli nujum dan ia membenarkan informasinya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia membaca syahadat. Ya. Berarti apa? Banyak di antara kita yang tidak memahami makna kalimat syahadat ini dengan benar. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan, awwalu ma yalzamu ala kulli mukallafin at-ta'allumu bisyahadataini wa ma'nahuma. Hal yang pertama kali wajib dipelajari oleh orang mukallaf itu belajar 2 kalimat syahadat beserta maknanya. Wajib belajar 2 kalimat syahadat beserta maknanya. Wajib. Karena ini gerbang. Nah, pagi ini kita akan mencoba untuk mempelajari apa sih makna terdalam dari 2 kalimat syahadat tersebut. Menurut para ulama, yang pertama, makna 2 kalimat syahadat yang pertama adalah kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Ya,
sebagai menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Bukan Tuhan kita, memang jelas. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Dalilnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk itu haji dan umrah. Ulama banyak yang mengartikan ibadahku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Artinya menjadikan seluruh hidupnya tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak bekerja, cari uang, cari harta, tujuannya harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya bekerja adalah dalam rangka takasur, pengen banyak-banyakan harta dengan tetangganya, iri dengan tetangganya, pengen supaya dirinya menjadi terhormat, hartanya banyak, disegani dan sebagainya, itu tujuan salah dan bisa menjadikan pelakunya disebut orang yang al-asi, orang yang berbuat dosa. Ya. Boleh nggak bekerja? Boleh. Boleh nggak cari duit? Boleh, tapi tujuannya lillahi rabbil alamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja misalnya tujuannya karena mengikuti perintah Allah, ketika Allah mengatakan wa qul i'malu, katakan wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluh, kelak Allah dan Rasulnya akan melihat amal kalian. Atau firman Allah kepada keluarga Daud, ya, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Kalau kita bekerja mencari rezeki halal, tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu tergolong ibadah. Bapak berangkat dari rumah, baca bismillah, bismillah, saya berangkat kerja karena Allah, cari nafkah, kemudian ditarik mobilnya, bukan hanya ibadah mahdoh saja. Kalau ibadah mahdoh terang, tadi kan Allah mengatakan qul inna salati, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku. Salat itu memang harus ditujukan kepada Allah secara totalitas, tidak boleh ada yang kita klaim. Makanya di dalam kitab namanya Taisirul Alam Sarah Umdatil Ahkam karangan Abdullah Al-Basam, itu dikatakan kalau kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tercampur dengan tujuan selain Allah, maka itu disebut riya. Riya itu sendiri ada 3. Yang pertama, riya'un mahdun, riya murni. Riya murni itu tidak ada di dalam Islam. Orang Islam nggak ada yang menjalankan. Yang melakukan riya murni itu orang munafik. Orang yang ketika dari rumah mau ke masjid niatnya bukan karena Allah, tapi pengen pamer. Orang munafik. Munafik itu kan kalau kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalain, yang disebut nifak atau munafik. Nifak itu adalah idharul Islam wa katmul kufr. Menampakkan Islamnya dan menyembunyikan kekufurannya. Orang munafik itu benci sama Rasulullah, tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Quran. Tetapi kenapa dia ke masjid? Supaya dia tidak diganggu, tidak disuruh bayar pajak oleh Nabi, tidak kemudian diperangi. Makanya dia pura-pura masuk Islam. Ketika dia berjalan ke masjid, niatnya bukan karena Allah. Ketika dia rukuk sujud, niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya karena urusan-urusan duniawi tadi. Itu tidak pernah terjadi untuk orang muslim. Orang muslim itu tidak ada yang riyaun mahdun, tidak ada. Bapak dari rumah mau ke masjid, saya yakin, hakul yakin, niatnya karena Allah, minimal pengen dapat pahala yang melimpah. Sholat pengen dapat pahala yang melimpah, itu ikhlas Pak, yang menjanjikan pahala Allah dan Rasulnya kok. Misalnya contoh, ketika Allah mengatakan wal Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, ya. Dan sholat subuh,
Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Oh, saya pengen sholat subuh supaya nanti ketika saya sholat subuh amal saya dilihat oleh banyak malaikat. Kita berangkat itu ikhlas. Karena apa? Kita mengejar janji Allah. Atau berdasarkan hadis Nabi, siapapun yang berjalan dia dalam kegelapan untuk melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin dirinya, ya, aman dari kegelapan hari kiamat. Oh, saya pengen itu karena janji Rasulullah. Itu ikhlas. Itu memang betul, dari rumah berangkatnya ke masjid ikhlas. Muncul riya itu pada saat mau sholat atau pada saat sholat, biasanya orang muslim muncul mulai riya pada takbir misalnya, Allahu Akbar. Takbir kan sebenarnya yang paling afdol di dalam Majmu' Syarah Muhadzabnya Al-Imam An-Nawawi itu panjangnya cuma 2 ketukan, itu yang paling utama. Tetapi boleh sampai 6 ketukan paling panjang. Lebih dari 6 ketukan batal sholatnya. Ya, misalnya kita takbir Allahu Akbar, ada yang difasih-fasihkan sampai Allahu Akbar sampai keras bacaannya. Makmum kan tidak urgen untuk baca takbir keras, tidak ada urgensinya. Apa urgensi makmum? Ganggu sebelahnya, iya. Tetapi ia lakukan dalam rangka apa? Supaya sampingnya tahu kalau bacaan saya fasih, maka dia sudah masuk kepada wilayah riya. Riyanya itu muncul pada saat ibadah. Atau ketika baca Fatihah. Kan yang sunnah keras kan imam, makmum kan tidak sunnah keras. Ya, bacanya keras misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim. Itu adalah riya. Sudah masuk ketika tujuannya sekali lagi, tujuannya riya itu hati masalahnya. Tujuannya pengen pamer ibadah dia kepada sebelahnya. Tangannya ngangkatnya dilurus-lurusin kayak robot misalnya, tujuannya menunjukkan sholat saya yang paling sesuai dengan sunnah Nabi misalnya, yang seperti itu. Itu riya. Tapi jika di dalam sholat kita yang ada riyanya tadi itu, kita melakukan perlawanan. Wah, ya Allah, riya, ya Allah. Berusaha ikhlas luar biasa. Berhasil, riya lagi, berusaha lagi ikhlas. Terus keluar masuk nilai ikhlasnya tadi. Menurut Imam Ghazali, ulama sepakat sholatnya sah dan diterima. Sholatnya diterima oleh Allah. Sebab dia ngelawan. Itu orang mukmin. Kalau bapak bawa uang misalnya, sholat Jumat biasanya bawa uang. Waktu ngeluarin uang dari dompet, dikantongin, itu ikhlas, saya rasa tidak ada satupun yang bercokol penyakit riya. Karena niatnya pengen dapat pahala dari Allah, supaya berkah hidupnya, supaya mendapat ridho Allah. Riya itu muncul ketika kotak amal mulai berjalan. Gledek. Yang masukin 100.000, duitnya kemudian dicabut pelan-pelan, supaya kelihatan merahnya. Ya. Tujuannya kemudian dipamerkan sama sampingnya. Maka pada saat dia merasa bahwa saya sedekahnya lebih banyak daripada si fulan, riya terjadi di situ. Itu biasanya begitu. Tapi kalau kita lawan, ya Allah, ini riya, ya Allah, saya ingin ikhlas, ya Allah, maka dia pahalanya menurut seluruh ulama sepakat bahwa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu riyanya orang mukmin. Kemudian yang kedua adalah riyanya orang mukmin ketika dia dari rumah ikhlas, lalu ke masjid dia melaksanakan sholat. Dari awal dia sudah riya, dia tahu riya, tapi dinikmati riyanya, dibiarkan saja, udah bodo amat lah, sampai salam masih riya. Itu para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rusak dan dosa besar. Itu riya. Kenapa? Karena tadi ibadah sholatnya tidak lillah. Sholat itu harus lillahi ta'ala, harus. Apapun yang kita praktekkan, niat kita bukan pamer. Niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, talaban liridhaillah. Hanya mencari ridho Allah semata. Itu yang harus kemudian kita latih. Yang perlu Bapak ketahui, ibadah seperti sholat, haji, umroh itu adalah ibadah yang rentan rusak karena dilihat banyak orang. Ibadah yang gampang rusak itu ibadah yang dipelototin banyak orang, didengarkan banyak orang, itu rentan sekali rusaknya. Kalau kita nggak bisa menata niat itu habis. Makanya sering saya katakan, Bapak nggak usah ngandelin ibadah haji dan umrohnya. Ketika sudah dilakukan, ya Allah, saya pasrah, sudahlah, saya sudah melaksanakan ibadah haji, ya hanya segitulah kemampuan kami, ya Allah, mohon dimaklumi. Nggak usah kita banggakan, saya akan berhaji, dia belum, misalnya, nggak usah. Karena terkadang haji kita tersebut ternyata mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab riya yang kita kerjakan.
Riaknya kuat. Baru mulai berangkat undang tetangga. Tujuannya bukan hanya minta doa selamat, tapi ingin pamer bahwa saya orang yang mampu. Itu persoalannya. Habis pulang cerita kanan kiri sama tetangga sambil muncrat-muncrat ludahnya, ya, menceritakan kejadian di sana dan sebagainya. Kalau niatnya pamer, jadi itu sum'ah. Sum'ah itu termasuk ria. Miris kan? Makanya sering saya katakan, jangan-jangan ibadah kita yang diterima itu ibadah yang kita lakukan pada saat kita sendiri gelar sajadah di kamar tidur kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Sedekah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ketika di lampu merah kita ngulurin duit 1.000 2.000 kepada seseorang. Jangan-jangan itu sedekah-sedekah besar yang dilihat orang, apalagi diumumkan di masjid, si fulan bersedekah 100 juta Pak dan sebagainya, itu potensi rusaknya sangat tinggi. Maka minta perlindungan kepada Allah adalah jalan terbaik. Ya, sholat, nusuk tadi. Kenapa sholat dan nusuk disebutkan dalam Quran? Ya tadi karena ibadah yang dilihat itu sholat, haji, umroh. Ya, itu dilihat banyak orang. Zakat itu kita bisa tasarruf dalam gelap. Maksudnya kita mentasarufkan sendiri, saya pengen bayar zakat, nggak ada yang tahu, itu bisa. Tapi kalau sholat, nggak bisa, karena sholat dianjurkan berjamaah untuk sholat fardu. Imam Ghazali di dalam kitabnya namanya Minhajul Abidin, musuh manusia itu ada 4. Yang pertama syaitan, yang kedua nafsu, yang ketiga itu pandangan banyak orang. Yang keempat adalah dunia. Pandangan banyak orang itu ketika ibadah dilihat banyak orang itu semakin berat untuk menentukan keikhlasan kita. Maka disebut musuh manusia. Sholat dilihat banyak orang, semakin dilihat banyak orang itu semakin berat. Haji apalagi dianterin sampai 1 RW, ya itu semakin berat untuk ikhlasnya. Ini yang harus kemudian menjadi menjadi perhatian kita. Berarti ibadah kita harus lillah. Ya. Wa mahyaya, hidupku, hidup kita totalitas sehari-hari kita bangun tidur itu harus untuk Allah. Makanya ketika kita bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu tujuannya pada saat bangun tidur kita sudah ingat Allah, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian kita sholat subuh, baca Quran, terkoneksi dengan Allah. Kita pakai seragam, kita pergi dengan niat Bismillah, itu terkoneksi terus dengan Allah. Setiap pekerjaannya terkoneksi dengan Allah. Dalam setiap hembusan nafasnya, dia terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan memahami kalimat La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah tadi. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Anda boleh jadi politisi, boleh. Boleh jadi ekonom, boleh. Tetapi niatnya harus lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena liljah, karena kedudukan, karena pangkat, karena kehormatan dan sebagainya. Ya. Itu yang pertama, itu baru pertama. Yang kedua, harus menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan hidup kita. Alhamdulillah. Jadi makna syahadat yang kedua adalah harus menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan hidup kita. Inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu ankum an sabilihi. Sesungguhnya ini dinul Islam, agama Islam itu adalah sirati, jalanku, mustaqima, yang lurus. Agama Islam adalah siratal mustaqim. Makanya ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus, maksudnya adalah dinul Islam atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kepada Allah. Maka kalau orang itu bisa menempuh siratal mustaqim dunia, maka dia pasti akan bisa melewati siratal mustaqim akhirat. Siratal mustaqim akhirat kan jasrun yudau ala qa'ri jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Itu siratal mustaqim akhirat.
yang konon lebih kecil dibanding dengan rambut. Banyak orang tergelincir. Yang tergelincir dan merasakan lebih kecil daripada rambut itu. Makanya kalau di dalam hadis dikatakan nanti orang-orang mukmin itu melewati siratal mustaqim, ada yang kalbarkil hatif, seperti kilat yang menyambar. Yang kedua karihil asif, seperti angin yang berembus. Kemudian kalfaras, seperti kuda yang berlari kencang. Itu orang-orang mukmin. Adapun orang kafir, wa minhum kannamlah, sebagian mereka ada yang seperti semut merayap lalu jatuh. Wa minhum kal jarat, sebagian mereka ada yang seperti belalang yang lompat jatuh. Itu orang kafir. Orang mukmin tidak. Karena apa? Karena di dunia dia telah menapaki as-sirat al-mustaqim. Di dalam surat Yasin Allah menegaskan, fa'anibuduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu menyembah Allah. Kalau bapak setiap subuh datang ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya, kemudian setelah itu melaksanakan sholat asar berjamaah, kemudian sholat lain dikerjakan dengan berjamaah, itu sudah menapaki siratal mustaqim. Insya Allah selamat, karena kita sudah menapaki siratal mustaqim dunia, berada di jalan yang tepat, sudah berada di jalan yang lurus. Ini harus kemudian kita pahami dengan benar. Ya, jangan kemudian nanti takut, wah nanti bagaimana di akhirat ya kalau siratal mustaqim kita nggak bisa tunaikan. Urusan akhirat kita mulai dari dunia kita, karena ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini merupakan ladangnya akhirat. Apa yang kita laksanakan di dunia ini, kita semuanya akan petik di akhirat. Sudah bersusah payah saja di dunia, khidmah total kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena ad-dunya darul hikmah la darun nikmah. Dunia itu tempat kita mengabdi, bukan untuk bersenang-senang. Makanya kita dibatasi waktu kita. Baru bekerja sebentar, baru istirahat sebentar, ada panggilan sholat, kita datangi sholat. Pokoknya kalau orang sudah mau sujud ke masjid dengan baik, pasti orang baik. Zaman sekarang loh ya, zaman sekarang. Karena cari orang yang susah. Cari orang susah untuk datang ke masjid. Penduduknya suatu kaum misalnya ada 100 orang, yang ke masjid paling 20 orang. Ya, termasuk orang yang terpilih, apalagi sholat subuh, antum harus bersyukur kepada Allah. Allah memilih antum sebagai orang-orang yang baik. Karena apa? Sifat baik itu ada yang pemberian Allah mutlak. Ada dalam hadis Sahih Bukhari, Pak, saya ingat saya itu gini. Ada seorang sahabat dipuji Nabi, kamu itu adalah orang yang optimis, ya, dan orang yang hilm, bijaksana. Orang sahabat bertanya, itu apa karena usahaku atau pemberian dari Allah ya Rasul? Nabi mengatakan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bapak itu bisa datang ke masjid, ibu bisa datang untuk ngaji dan sebagainya, itu dipilih oleh Allah. Dipilih. Sekali lagi saya agak masuk secara khusus ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini semua perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Semua perbuatan, bapak bisa sampai ke masjid ini karena perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan khalqu af'alil ibad. Perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Loh, kalau diciptakan, kenapa kita ada masuk neraka, ada masuk surga, Ustadz? Kan perbuatannya semuanya diciptakan oleh Allah. Ingat, manusia punya ikhtiar. Ikhtiarnya ini yang kemudian dinilai oleh Allah. Saya kasih contoh. Ini agak sedikit pelik. Kadang-kadang kalau menjelasinya salah, jadi jabariyah masalahnya. Bapak dari kemarin ketika melihat flyer pengumuman pengajian, berazam saya pengen datang, pengen ngaji. Itu ikhtiar dong, itu pilihan. Nah, pas pada saat hari hanya mau ngaji, qadarullah bapak sakit perut sehingga tidak bisa datang ke masjid. Itu bapak dapat pahala sebab ikhtiarnya. Oke? Ada si fulan, si A, dia ketika dapat flyer nggak tertarik sama sekali. Akhirnya kemudian dia juga nggak datang. Sama-sama nggak datang dua-duanya. Yang satu mendapat pahala, yang satu mendapat dosa karena tarku thalabil ilmin nafi'. Itu termasuk dosa besar. Tidak mau belajar ilmu yang manfaat, ilmu agama yang manfaat, itu dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair diterangkan dosa besar. Ya, ngaji kok nggak mulai.
nggak usahlah ngaji-ngajian, yang penting saya kan sholat rajin dan sebagainya. Salah. Ya, ada sebagian orang yang ketika berjamaah rajin tetapi ngaji nggak pernah. Di mana saja, bukan hanya di masjid tersebut, di mana saja dia nggak pernah ngaji. Itu keliru. Saya jelaskan kelirunya apa. Sholat berjamaah itu para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah, Imam Ahmad mengatakan fardu ain. Ada 3 pendapat setidaknya. Semuanya berbeda pendapat. Tapi thalabil ilmi, mencari ilmu, semua ulama sepakat hukumnya fardu ain. Nggak ada yang mengatakan sunnah. Apalagi yang dicari itu adalah 3 ilmu komponen wajib. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Ini wajib. Ya, kalau ada orang belum bisa ilmu tauhid, kok sudah belajar ilmu nahwu sorof, misalnya lalu mati, dia termasuk tinggal yang wajib. Ya, jadi tadi 2 orang tadi sama-sama nggak datang ke pengajian, tapi yang satu ikhtiar, dia milih saya pengen ngaji, hanya perbuatannya tidak diciptakan Allah, karena dia sakit perut, ya, dia dapat pahala di rumah. Si fulan yang tadi juga nggak ngaji, itu dia disiksa oleh Allah karena tarkul wajibah, meninggalkan yang wajib, yaitu thalabil ilmin nafi. Kenapa kok sama-sama perbuatannya sama-sama nggak ngaji? Kenapa beda? Karena ikhtiarnya yang dinilai oleh Allah. Begitu, ikhtiar itu penting. Atau ada bapak datang ke majelis taklim, sampai ke majelis taklim diciptakan perbuatannya oleh Allah. Ya, niatnya karena ingin ngaji. Ada si fulan datang ke majelis taklim, niatnya bukan karena pengen ngaji, tapi pengen melihat, menginventarisir kesalahan guru ngajinya. Oh, ini guru ngaji ini kayaknya mau saya lihat, banyak salahnya pasti misalnya. Itu sudah beda pahalanya. Kenapa? Karena ikhtiarnya beda. Yang dinilai manusia itu ikhtiarnya. Tapi perbuatan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan Bapak untuk berkunjung ke masjid. Itu termasuk panggilan yang paling indah ketika Bapak ditakdirkan mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu hatinya digerakkan untuk ke air wudhu, berjalan ke masjid dengan ringan dan sebagainya. Itu tanda Allah sayang sama kita. Makanya para ulama menegaskan ketika seorang hamba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin baca istighfar, berarti dia sebenarnya sedang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya. Lihat Quran, ketika Adam alaihissalam salah, Adam alaihissalam dia makan buah larangan. Ya, makan buah larangan. Lalu setelah itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Qul nahbitu minha jami'a. Silahkan kalian turun dari bumi semuanya. Kan Adam lalu taubat. Redaksi dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa Adamu, Adam lalu bertemu min rabbih, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat. Lihat, Adam di situ disebutkan min rabbih kalimat. Artinya kalimat itu datang dari Tuhannya, bukan ikhtiar Adam sendiri. Adam ketika bisa berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu karena ditalaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Adam dituntun untuk taubat. Maka lidah kita ketika salah kok bisa astaghfirullahalazim, berarti kita memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya. Ini yang kemudian kita syukuri. Ya, jadi setiap gerak langkah kita dasarnya harus Islam, Pak. Itu yang dimaksudkan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup kita, pegangan hidup kita. Semua gerak langkah kita berbisnis harus Islam yang jadi pandangannya, yang jadi pegangannya, bukan yang lain. Contoh misalnya, kalau bisnis kan kaidah fikihnya masuknya adalah al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu boleh, tetapi ada rambu-rambunya. Kita mau bisnis, dagang online misalnya, rambu-rambunya ditepati. Rambu-rambu Islam itu diantaranya adalah maghrib, hindari maghrib, maisir, riba, dan gharar. Oh, ini maisir enggak? Ada unsur spekulatifnya enggak? Oh, enggak ada.
Ada ribanya enggak? Oh, enggak ada. Ada gharar tipuannya enggak? Enggak ada. Prinsipnya berkeadilan atau tidak? Oh, berkeadilan. Itu prinsip-prinsip Islami. Bukan prinsip-prinsip ekonomi yang kemudian kita pelajari dari dulu, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, apapun caranya. Boleh nggak orang yang berdagang ambil untung? Boleh. Wong yang disebut dagang itu taklibul mal li ghordir ribah. Memutar uang untuk cari keuntungan kok. Jadi boleh untuk mengambil untung. Tapi caranya harus sesuai dengan syariat Islam. Anda berpolitik juga boleh, yang penting sesuai dengan syariat Islam. Anda berorganisasi boleh, yang penting sesuai dengan syariat Islam. Anda main tambang juga boleh, yang penting sesuai dengan syariat Islam. Itu kuncinya. Itu menjadikan Islam sebagai pandangan hidup kita. Kan kita saat ini itu lebih bangga dengan isme-isme dari Barat dibanding dengan apa saja yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tarbiyatul aulad, misalnya mengajar anak. Kita itu lebih suka dengan teori-teori Barat yang muluk-muluk, yang mengedepankan berbagai macam teori-teori behaviorisme, teori apa sajalah dan sebagainya itu, humanisme. Tetapi faktanya kita tidak pernah mengambil apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ketika mengajar, gurunya langsung adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Tadi kita selalu ragu. Itu berarti ada masalah di dalam tauhid kita. Ada masalah dalam syahadat kita. Kita nggak paham syahadat. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ini yang terakhir. Karena kalau saya panjang-panjangkan, takutnya nanti lewat ibadah sholat isyroknya. Yang ketiga, yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita memahami kalimat syahadat adalah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya teladan hidup kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada bagi kalian pada pribadi Rasulullah. Fi Rasulillah, bukan fi Muhammadin. Kenapa dibeda? Maaf, Muhammad itu saya sebut namanya saja, bukan berarti saya tidak menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya pengen membedakan. Muhammad, Nabi Muhammad disebut dengan namanya saja, itu adalah pribadi manusia. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian semuanya. Bedanya yuha ilayya, aku diberikan wahyu oleh Allah. Jadi ada sisi kemanusiaannya. Sisi manusianya Nabi apakah selalu benar? Apakah Nabi tidak pernah salah? Nabi pernah salah, tetapi tidak dosa. Apa contohnya? Suatu hari ketika Rasulullah lagi jalan, dia lihat sahabatnya sedang menyerbukkan manggar kurma. Dikasih benang sari, putiknya dikasih benang sari. Nabi bertanya, kalian ngapain kayak gitu? Supaya berbuah ya Rasul, maka kita kawinkan. Tidak usah, kalau Allah menghendaki berbuah ya berbuah. Akhirnya sahabat karena merasa itu sabdanya Nabi pasti dari Allah, ya sudah. Mereka tidak mengkawinkan manggarnya. 1 tahun gagal panen Madinah. Loh, kok gagal panen? Oh iya, Rasul kemudian mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih pintar dibanding dengan aku terkait urusan dunia kalian. Dalam urusan dunia, Rasulullah itu ngakui bahwa beliau terbatas. Pada saat perang Badar, Rasulullah itu kan ngatur strategi perangnya. Kita berada di sini posisinya, strategis. Kata Nabi, sahabat, ada yang tanya, ya Rasul, ahadza minallah au min nafsik? Ini dari Allah wahyu ataukah dari pribadimu sendiri ya Nabi? Nabi mengatakan, min nafsi, dari pribadiku sendiri, ini strategiku. Kata sahabat, kalau ini dari strategimu Nabi, saya boleh usul strategi yang lain. Apa itu? Pasukan kita majukan sedikit di dekat sumber mata air. Kita kuasai sumber mata air supaya pasukan kita tidak kehausan. Lalu matikan, tutup semua sumber mata air yang lain. Sehingga ketika orang kafir sampai di Badar, mereka kehausan luar biasa. Gampang. Rasulullah, oke, setuju. Saya setuju dengan pendapatmu. Buktinya benar, ketika sahabat menguasai sumber mata air, orang kafir datang dalam kehausan, gampang untuk disikat. Padahal jumlah mereka besar. Itu artinya apa? Sisi manusia Nabi ada. Yang harus kita ikuti dan kita contoh adalah Rasulullahnya.
apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi syariat, maka Quran mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, namun semua yang dibicarakan itu adalah wahyu yang diberikan kepadanya, adalah di sisi agama, ay min haitsu dinihim. Ya, dari sisi agama umat Islam itu adalah min haitsu dinihi, dari agama yang disampaikan Nabi Muhammad itu semuanya wahyu, tidak ada satupun yang dari ijtihad pribadi. Begitu maksudnya. Jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan visualisasi Al-Quran, maka kita harus menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya teladan hidup kita di dalam semua aspek. Tunjukkan satu kepada saya, satu hal saja aspek kehidupan ini yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengatur negara, beliau presiden. Mengatur pasukan perang, beliau panglima perang yang tidak hanya duduk di belakang meja atau kudanya paling belakang, beliau itu adalah panglima perang yang paling depan kudanya. Ya, beliau, kita menjadi motivator. Rasul itu seorang motivator yang luar biasa. Beliau cukup mengatakan al jannatu tahta dhilli suyufikum. Surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang kalian. Sahabat itu ketika mereka berperang, mereka berkatakan seakan-akan kami mencium wanginya surga. Kenapa? Karena motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pengen belajar jadi suami yang terbaik. Rasulullah itu nggak ada tandingannya di dalam masalah berumah tangga. Sifat mesranya, Nabi di usia hampir 60 tahun itu beliau kalau iktikaf di masjid suka menjulurkan kepalanya ke rumahnya dan disisiri Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Laki-laki mana yang seperti itu? Tidak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika punya putusan didebat oleh istrinya namanya Hafsah bin Umar bin Khattab, beliau tidak marah tapi mendengarkan ucapan istrinya dengan baik, padahal beliau Rasulullah. Coba kalau kita jadi lurah saja, saya itu lurah kok, kan kamu istri nasihatin kayak gitu, pinteran saya misalnya, ya, lu diem. Teladan mana? Kita pengen menjadikan seorang ayah yang baik. Nabi adalah seorang ayah dari anak-anaknya, dan seluruh anak Nabi itu anak yang mulia, sebagai penghuni surga semuanya. Pengen apa? Yang kemudian tidak tidur saja diajarkan Nabi bagaimana cara tidur, tidurnya miring ke kanan. Ya, makan juga diajarkan Nabi, makan jangan tergesa-gesa, makan dengan sedikit, maksudnya dengan pulukan yang sedikit. Ya, pipis diajarkan Nabi, maaf, hubungan badan diajarkan Nabi, semua aspek kehidupan kita itu diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dipraktekkan, ia disabdakan. Ada nggak Pak amaliyah yang tidak dipraktekkan Nabi tapi disabdakan dan kita suruh mengikuti? Ada. Mendoakan orang tua. Nabi itu tidak pernah mempraktekkan, mau mempraktekkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kok. Nabi minta izin untuk ziarah ke makam ibunya, diizinkan. Nabi minta izin untuk beristighfar kepada ibunya. Rasulullah Subhanahu wa taala melarangnya, maka Nabi kemudian tidak beristighfar kepada ibunya. Tapi kita disuruh untuk beristighfar, memintakan ampun dosa-dosa ibu kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak dicontohkan Nabi, yang tidak diajarkan Nabi. Karena full Nabi itu mempraktekkan semuanya, maka kita cukup menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya teladan hidup kita. Di dalam berumah tangga teladani Rasulullah. Ada sebuah buku yang berjudul Bilik-bilik Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana cara Rasulullah memperlakukan istri-istrinya dengan sangat baik. Antum akan tertegun, akan merasakan bagaimana dahsyatnya cinta Rasul kepada seluruh istrinya, seluruh keluarganya. Ada buku tentang Ar-Rasul Al-Muallim, Nabi sang pengajar. Antum akan tertegun bagaimana Nabi tersebut itu mendesain pelajaran sedemikian hebat. Contoh, Nabi itu ketika memberikan pengajaran itu tidak full setiap hari. Apa kata Nabi? Ya, untuk menghindari kebosanan.
Ya, orang itu bosen, ngaji kok terus-terusan tuh bosen. Makanya Nabi terkadang seminggu libur 2 kali. Tergantung ya mood sahabat seperti apa. Enggak kok kemudian, masa ngaji kok nggak mau? Kita ngaji harus setiap hari, bosen Pak. Nabi tidak seperti itu. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan agama itu tidak peduli kepada siapapun orangnya, apakah orang pangkat ataukah rakyat jelata ataukah sahabat Nabi yang kaya atau miskin, semuanya dijelaskan dengan porsi yang sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka menggunakan demonstrasi praktek dibanding dengan banyak teori. Sholat, awal pertama sholat turun, Nabi mengajarkan sholat itu, sholatnya sambil naik mimbar, Pak, di dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi sholat, karena sahabatnya baru, untuk tahu rukuk itu seperti apa, Nabi sholat itu di atas mimbar, supaya dilihat banyak orang. Itu praktek. Pelajaran dengan praktek itu lebih mengena dibanding dengan pelajaran dengan teori. Sholat itu nggak usah banyak teori, praktekkan saja. Apalagi cuman gerakan 10 menit juga udah paham murid. Cara takbir begini, Allahu Akbar, nggak usah kemudian takbir yang benar adalah angkat tangan Anda, banyak teori. Praktekin saja. Nabi lihat seorang pemuda lagi mbeletin kambing, salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, padahal beliau pada waktu itu mau pergi sholat. Itu dalam Sahih Bukhari. Begini loh caranya, dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode contoh. Ya, Nabi tidak pernah memaki-maki muridnya, apalagi gamparin muridnya, nggak pernah. Jika muridnya salah, tidak melakukan apa yang diinstruksikan, Nabi tidak pernah mengatakan lima lam taf'al dzalik, kenapa kamu tidak melakukan hal itu, tidak pernah. Ya, lembut akhlaknya, bicaranya halus, menegur para sahabat luar biasa. Ada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, yang jamaah belakangnya niruin bacaan Nabi, misalnya tadi baca wal fajr walayalin ashar, di belakang sama juga wal fajr walayalin ashar, begitu. Nabi terganggu. Siapa tadi yang ganggu bacaan saya? Kami ya Rasul. Nabi mengatakan la taf'al dzalik, jangan kamu lakukan itu. Ya. Jika kamu jangan kamu lakukan itu, jangan baca apapun pada saat imam sedang membaca illa bi Fatihatil kitab, kecuali hanya surat Fatihah. Itu ada di dalam Sunan Abu Dawud, juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dari Ubadah bin Samit. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarnya dengan negurnya dengan sangat halus. Siapa tadi di belakang yang tiba-tiba melaksanakan sholat belum masuk shaf? Kata Abu Bakar, saya ya Rasul. Besok lagi jangan laksanakan itu. Jalanlah alaikum bis sakinah wal waqar. Jalanlah dengan santai saja. Ya, masuk ke dalam shaf, ikuti gerakan imam, selesai. Tidak mengatakan kamu, tidak seperti itu. Ada sahabat Nabi salah sholatnya, datang kepada Nabi mengucapkan salam, Nabi mengucap irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu, Anda belum dihukumi sholat. Setelah tidak bisa, Nabi diajarkan, Nabi mengajarkan kepada beliau tata cara sholat yang benar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Closing di pertemuan ini karena sudah siang sekali ya. Ketika 3 hal tersebut itu kita bisa laksanakan, maka ada 2 implikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat itu selamat dari kesyirikan, tauhidnya mantap, tauhidnya lurus, ya, husnudzonnya kepada Allah bagus, dan aqlun dzakiyun, akal yang cerdas. Itu modal dasar umat Islam untuk maju. Tauhidnya bagus, akalnya cerdas, bening, tidak terkotori apapun, sehingga kita akan menjadi insan yang kamil insyaallah. Serasa begitu, mudah-mudahan manfaat. Ada muskil? Dibuka sesi pertanyaan nggak? Biasanya.